Kisah tragis Harpon di Indonesia, rudal canggih yang loyo akibat embargo. Embargo militer dari Amerika memang menjadi momok menakutkan bagi berbagai negara sampai saat ini. Pasalnya, saat embargo dijatuhkan, negara tersebut tidak boleh membeli alutsista buatan Amerika. Selain itu, Amerika juga akan menghentikan pengiriman suku cadang alutsista terhadap negara yang memakai produk negeri Paman Sam. Negeri tercinta ini sempat merasakan pahitnya embargo militer pada pertengahan tahun 1990-an sampai awal tahun 2000. Saat menerima hukuman embargo, berbagai persenjataan buatan AS pun banyak yang dikandangkan. Salah satu yang terkena dampaknya adalah rudal anti kapal yang bernama Harpoon. Pada masa Orde Baru di mana Indonesia sangat mesra dengan Amerika, maka kebanyakan persenjataan Indonesia adalah buatan Amerika, termasuk rudal yang digunakan. Rudal anti kapal atau biasa dikenal dengan sebutan SSM atau Surface to Surface Missile dari jenis Harpoon buatan MC Douglas saat ini telah diakuisisi oleh Boeing Defense. Kala itu pernah jadi inventaris TNI AL pada dekade 1990-an. Sebagai rudal anti kapal, Harpoon dapat diluncurkan dari berbagai platform. Harpoon mampu diluncurkan dari pesawat tempur, truk, dan kapal selam. Namun kodratnya, rudal ini diluncurkan dari kapal perang jenis destroyer dan frigate. Fungsi dan peran operasinya sama dengan keluarga rudal Exocet dan Yakon. Berkat hadirnya Harpoon pada dekade 1990-an, TNI AL memiliki dua rudal SSM modern, yakni Exocet, MM38, dan Harpoon. TNI AL sendiri memakai varian Harpoon Block 1D. Varian ini mempunyai keunggulan pada ukuran full tank yang lebih besar. Block 1D mulai diproduksi pada akhir tahun 1980-an, namun produksinya tak dilanjutkan pada tahun 1992 lantaran AS lebih fokus pada hangatnya isu konflik dengan Fakta Warsawa. Harpoon Block 1D jarak tembaknya bisa mencapai 124 km. Jarak tembak ini tergantung dari jenis platform peluncurannya. Kedatangan Harpoon ke tanah air menjadi satu paket dengan hadirnya Frigate Van Spijk class dari Belanda. Setiap Frigate Van Spijk dapat membawa 8 tabung peluncur. Total TNI AL memiliki 6 jenis Frigate Van Spijk. Sayangnya tidak ada informasi yang jelas mengenai berapa unit Harpoon yang dibeli waktu itu. Namun jika dihitung, seharusnya TNI AL minimal punya 48 unit Harpoon. Hal ini diasumsikan bahwa satu Frigate Van Spijk benar-benar dipersiapkan dengan 8 unit Harpoon. Harpoon yang dimiliki TNI AL dikendalikan dengan sistem monitor sea skimming lewat radar altimeter atau aktif radar terminal homing. Harpoon digolongkan sebagai rudal subsonik dengan kecepatan 867 km per jam atau 240 meter per detik. Bila dilihat dari kecepatan, Harpoon dan Exocet MM38 masuk kategori rudal subsonik. TNI AL baru merasakan era rudal SSM supersonik saat membeli rudal Yakon dari Rusia. Harpoon termasuk jenis rudal over the horizon, artinya dapat menghantam sasaran di luar batas cakrawala. Hal tersebut bisa dimungkinkan karena jangkauan Harpoon yang bisa mencapai 100 km lebih. Harpoon dibagi dalam beberapa tipe. Untuk Harpoon yang diluncurkan dari kapal dan truk diberi label RGM-84A. Sedang yang diluncurkan dari pesawat diberi label AGM-84 dan yang diluncurkan dari kapal selam disebut UGM-84A. Indonesia sendiri termasuk negara yang beruntung karena pernah mengoperasikan rudal ini. Di kawasan ASEAN diketahui Singapura juga memakai Harpoon. Jika Indonesia hanya memakai jenis RGM-84, maka Singapura mengadopsi jenis RGM-84 Harpoon untuk kelas FPB atau Fast Patrol Boat dan jenis AGM-84 yang ditempatkan pada pesawat patroli maritim MPA Fokker 50. Saat Indonesia membeli Harpoon, hal itu sebenarnya sempat membuat Australia resah dan merasa terancam. Australia sempat mengungkapkan ketidaksukaannya itu, apalagi pada masanya TNI AU juga kedatangan jet tempur termodern saat itu, F-16 Fighting Falcon. Kabarnya Australia sempat melakukan protes mengenai hal tersebut ke pemerintah AS yang merestui penjualan Harpoon dan F-16. Dan entah karena kebetulan atau karena rekayasa, pada akhirnya protes Australia terkabul. Jet tempur F-16 dan Harpoon Indonesia berhasil dibuat loyo. Setelah hukuman embargo dijatuhkan, insiden penembakan di Timur Timur tahun 1991 dan isu pelanggaran HAM jadi bahan yang menarik untuk digoreng kala itu. Sehingga pada akhirnya Amerika memutuskan memberi hukuman embargo militer bagi Indonesia.